Roleplay pemeriksaan TTV dan fisik. Untuk memenuhi tugas keterampilan dasar keperawatan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan perkenalkan, nama saya Lampus Padewi dengan NIM akhir 012. Dan yang terhormat selaku dosen Nurse Marita Dea Rosalina, S.Kap M.Kap. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada fungsi tubuh dasar. Hal ini bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis suatu penyakit dan merencanakan perawatan medis yang tepat. Dalam pemeriksaan tanda-tanda vital, ada 4 komponen tanda-tanda vital utama yang harus dipantau secara rutin, yaitu ada tekanan darah, denyut nadi, laju pernafasan, dan suhu tubuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Nurse Nilam. Saya bertugas hari ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan nama lengkap Ibu, tanggal lahir, serta senangnya dipanggil apa? Nama saya Nurhanisa Putri, tanggal lahir saya 30 Desember 2002. Panggil saya Putri saja. Baik, dengan Ibu Putri ya. Saya izin melihat gelang medisnya Ibu ya. Iya, namanya Nurhanisa Putri. Jadi, Ibu bagaimana nih perasaannya hari ini? Sedikit membaik dari kemarin. Lebih baik ya dari hari kemarin. Lalu keluhannya apa saja hari ini? Selesai. Saya masih pegal-pegal saja. Pegal-pegal karena memang tiduran terus ya dari kemarin ya. Ya, jadi tujuan saya hari ini saya ingin memeriksa tanda-tanda vital Ibu Putri, mulai dari mengecek suhu, lalu nadi, tekanan darah, lalu frekuensi pernapasan. Serta nanti saya juga melakukan pemeriksaan fisik ya dari kepala sampai kaki. Mungkin untuk waktunya kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu Putri bersedia? Baik. Mungkin untuk pertama saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu Putri terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, alangkah lebih baiknya kita melakukan hand wash atau hand rub terlebih dahulu. Di sini saya melakukan hand rub dengan menggunakan hand sanitizer dan dengan cara 6 langkah. Setelah itu, jangan lupa menggunakan sarung tangan atau handscoon. Selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah. Sebentar ya Ibu. Saya izin untuk menarik baju bagian lengan ke atas, tidak apa-apa? Ya, izin ya. Ya, bisa dirilekskan saja ya tangannya. Saya mulai. Ya, untuk tekanan darahnya 110/80, alhamdulillah normal juga.
saya lepas ya Ibu. Setelah pemeriksaan suhu, saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan nadi ya. Ibu izin tangannya. Nadinya 84 per menit normal ya. Oke, untuk selanjutnya itu pemeriksaan frekuensi pernafasan. Putri boleh nambah frekuensi pernafasan ya. Nanti saya akan hitung dalam 1 menit. Untuk pernafasannya 20 per menit normal ya. Iya, langsung saja saya akan memeriksa suhu Ibu Putri ya. Saya ambil dulu termometernya. Bentar ya, saya oleskan dengan alkohol swab. Membuka baju Ibu Putri di bagian lengan, tidak apa-apa? Iya, izin ya. Mungkin akan menunggu sekitar 3-5 menit, tidak apa-apa ya. Ya, untuk suhunya 36,5 ya, normal. Pemeriksaan fisik. Fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hal pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis. Pemeriksaan fisik dan rekam medis akan membantu dalam pengkajian diagnosis dan perencanaan perawatan pasien. Baik Ibu Putri, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala hingga kaki. Apakah Ibu Putri bersedia? Bersedia. Baik, sebelum saya melakukan step selanjutnya, saya izin untuk menurunkan lengan baju Ibu Putri. Apakah Ibu Putri mengizinkan? Ya, saya izin ya, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita mengkaji tingkat kesadaran secara subjektif, lalu kaji tingkat kesadaran berdasarkan nilai GCS. Lalu kita lihat penampilan umum dari si pasien, apakah dia terlihat sakit ringan, ataukah sakit sedang, ataukah sakit berat. Lalu kita ukur tinggi badan, ukur berat badan, kita lihat cara gaya dia berjalan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan mengecek kulit Ibu Putri, yaitu dalam pengecekan kulit ada 2, yaitu secara infeksi dan palpasi. Yaitu infeksi dengan kita lihat warna kulit Ibu Putri tidak pucat atau tidak kebiruan, dan alhamdulillah normal Ibu Putri. Dan kita cek secara palpasi atau kita tekan-tekan apakah ada benjolan atau susah untuk digerakkan, ataukah kaku, ataukah ada lesi dan lain sebagainya. Tapi kita cek kulit Ibu Putri, alhamdulillah normal, tidak ada sesuatu yang kaku dan lain sebagainya. Selanjutnya
adalah pemeriksaan kuku. Nah, pemeriksaan kuku ini juga ada dua cara, yaitu secara infeksi atau dengan melihat, lalu secara palpasi dengan cara menekan-nekan. Nah, infeksi ini kita lihat nih kukunya, ataukah kukunya ada kebiruan gitu kan, atau ada lesi gitu, atau mungkin tidak simetris dan lain sebagainya. Lalu kita tekan-tekan juga di bagian kukunya, lalu hitung waktu pengisian kapiler dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk Ibu Putri normal. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan kepala dan rambut. Kita pegang. Nah, pemeriksaan kepala dan rambut juga ada dua cara, itu secara infeksi dan palpasi. Kita lihat nih dari sudut pandang kita, apakah memang dari penglihatan sudah terlihat tidak simetris, atau ada benjolan, atau ada warna-warna yang aneh gitu. Tapi karena Ibu Putri memakai kerudung, kalau misalkan gak di videoin, dia mungkin nanti kerudungnya bisa dilepas, nanti kita cek untuk warna rambutnya dan lain sebagainya. Tapi karena ini hanya untuk praktek ya, kita tekan-tekan saja apakah ada benjolan dan lain sebagainya. Ya, kita mengaplikan seperti ini ya. Tapi untuk kepalanya, kepala Ibu Putri tidak ada benjolan, alhamdulillah. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Nah, untuk pemeriksaan mata, kita bisa menggunakan dengan cara infeksi atau melihat. Kita lihat ataukah mata Ibu Putri tidak simetris, lalu kita lihat apakah alisnya tidak simetris, kita lihat bulu matanya, kita lihat konjungtivanya anemis atau tidak, kita lihat pupilnya dari bentuknya, besarnya, dan lain sebagainya. Tapi saat saya lihat nih Ibu, ya mata Ibu Putri alhamdulillah saya lihat normal, tapi saya akan melihat dengan penlight, ini namanya penlight ya teman-teman. Nah, cara menggunakan penlight tidak langsung dari depan, tapi kita bisa menggunakan dari samping. Kita lihat, ya alhamdulillah mata Ibu Putri normal. Nah, dalam pemeriksaan mata, kita juga bisa memeriksa lapang pandang dari si pasien. Nah, caranya kita bisa menyuruh pasien kita duduk atau berdiri. Mungkin saya akan membantu Ibu Putri untuk duduk. Apakah bersedia? Ya, saya bantu ya. Sebentar. Mungkin untuk kakinya bisa ke sini. Ya, teman-teman, kita bisa dari jarak jauh, lalu kita kayak gini, kita bisa lihat ataukah nanti mata Ibu Putri atau juling ya, atau mungkin buram, jadi tidak tahu ini angka berapa gitu. Putri, tangan saya di sini, ini angka berapa? 2. Iya, 2. Lalu nanti Ibu Putri juga lihat tangan saya ya, tangan saya akan bergerak sini, nanti bola mata Ibu Putri bisa mengikut tangan saya. Ya, alhamdulillah mata Ibu Putri normal, tidak ada kelainan. Ya, Ibu Putri bisa tiduran lagi, saya akan bantu. Ya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Nah, pemeriksaan mulut ini bisa dengan infeksi dan palpasi. Kita lihat dari warna gigi, warna bibir, dan lain sebagainya, dan warna lidah juga. Ibu Putri bisa membuka mulutnya, ya. Nah, saya akan mengambil penlight agar lebih jelas. Kita bisa lihat lebih lebar. Nah, normal, ya. Bibirnya juga tidak yang pucat atau tidak warna-warna yang kelainan gitu. Lalu pemeriksaanmu secara palpasi kita bisa dengan menekan bibirnya dengan cara seperti ini, ya, tidak ada benjolan, alhamdulillah. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Nah, pemeriksaan hidung juga dengan cara infeksi dan palpasi, dengan cara melihat dan menekan. Kita lihat apakah hidungnya bolongannya besar gitu, apakah mancung, ataukah mancung ke dalam dan lain sebagainya. Lalu kalau kita lihat ya, tidak ada yang aneh gitu dari hidungnya. Lalu kita juga pemeriksaan secara palpasi, kita tekan apakah ada benjolan kayak gini ya. Nah, nanti kita terasa apakah ada benjol atau tidak. Tapi
Saat saya tekan pada Ibu Putri, alhamdulillah tidak ada benjolan. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga ini dilakukan secara inspeksi dan palpasi. Nah, secara inspeksinya kita lihat dari warna, simetris, bentuk, dan lain sebagainya. Ibu Putri, saya izin untuk membuka kerudung Ibu Putri di bagian telinga. Apakah mengizinkan? Ya, izin ya. Nah, teman-teman, kita lihat dari warna. Untuk warna tidak ada keanehan, dari bentuk juga simetris pada Ibu Putri. Lalu inspeksi kita juga menggunakan otoskop, kita lihat di liang telinganya. Ibu Putri izin ya. Di sebelah kanannya tidak ada sesuatu aneh. Lalu kita cek dengan cara palpasi ya, kita lihat ataukah ada benjolan gitu dan sebagainya. Kita tekan-tekan saja di bagian keduanya. Ya. Untuk selanjutnya dalam pemeriksaan telinga kita bisa cek kekuatan pendengaran pasien dengan Ibu Putri boleh menutup matanya dan menutup telinga sebelahnya dengan tangan. Ya, nanti saya akan mengucapkan dua kata secara rendah, sedang, dan dengan tekanan tinggi. Nanti Ibu Putri bisa mengulangi dua kata saya. Aku cantik. Ya. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Ya, normal ya kekuatan pendengarannya. Dalam pemeriksaan telinga kita minta pasien untuk mengganti menutup telinga sebelahnya. Ibu Putri boleh tutup telinga sebelahnya gantian. Ya. Nah, Ibu Putri bisa ulangi dua kata yang saya ucapkan ya. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Aku cantik. Ya, normal. Jadi dalam boleh turun Ibu Putri. Nah, jadi setelah saya cek pendengaran keduanya normal. Ibu, saya izin menutup telinga lagi. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher dan payudara. Tapi di sini saya akan memeriksa pemeriksaan leher saja. Nah, pemeriksaan leher juga dilihat secara inspeksi dan palpasi. Kita lihat apakah ada benjolan yang terlihat gitu. Lalu inspeksi juga kita tekan-tekan ataukah ada benjolan gitu. Secara palpasi ya kita tekan-tekan. Tapi tidak ada benjolan, alhamdulillah normal juga. Pemeriksaan dada. Nah, pemeriksaan dada itu yang pertama secara inspeksi, lalu palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pemeriksaan jantung ini yaitu secara palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan abdomen ini urutannya yaitu inspeksi, auskultasi, lalu palpasi, dan perkusi. Sebenarnya bisa perkusi dulu lalu palpasi atau palpasi dulu lalu perkusi, itu bebas sih. Yang penting itu inspeksi lalu auskultasi terlebih dahulu. Nah, inspeksi kita lihat di bagian abdomen itu perutnya, ataukah perutnya simetris, kita lihat bentuknya, apakah terlihat ada benjolan yang muncul dan lain sebagainya. Lalu secara auskultasi menggunakan stetoskop kita dengar apakah ada bising usus gitu. Saya akan menggunakan stetoskop, kita akan cek langsung. Nah, kita cek izin ya Ibu Putri dari bagian sini ke sini membentuk U terbalik gitu ya. Ya, untuk pemeriksaan auskultasinya pada bagian abdomen Ibu Putri normal. Lalu pemeriksaan palpasi, ya palpasi ya kita tekan-tekan apakah ada benjolan gitu yang terasa gitu. Lalu secara perkusi ya kita gini-giniin.
Kita lihat dibagi menjadi dua, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Inspeksi pada pria, kita mengecek kebersihan pada testis, apakah ada nodul, lalu kita melihat apakah ada lesi, cairan yang keluar, dan pendarahan. Pada wanita, kita melihat pada kebersihan klitoris, labia minor dan mayor, lalu apakah ada nodul, lesi, dan cairan yang keluar. Lalu, secara palpasi, yaitu kita melihat apakah adanya massa. Pemeriksaan anus terbagi menjadi dua, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita melihat kulit, apakah ada pembesaran pembuluh darah dengan melihat menonjol atau tidaknya, lalu kita melihat apakah ada polip dan sekret. Lalu secara palpasi kita melihat apakah ada massa dan sphincter ani. Ekstremitas dibagi menjadi dua, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Pada inspeksi kita melihat warna kulit, lalu pergerakan sendi, lalu apakah ada lesi, terus kita melihat massa dan tonus ototnya. Secara palpasi kita dengan mengecek temperatur dan edema, lalu kita juga mengukur kekuatan otot klien. Setelah melakukan pemeriksaan atau pengkajian kepada pasien, alangkah lebih baiknya untuk kita melepas sarung tangan atau handscoon terlebih dahulu. Dan setelah itu jangan lupa untuk melakukan hand wash atau hand rub. Dan di sini saya menggunakan hand rub dengan 6 langkah. Selesai setelah ini, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi.